Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman di channel Ariopi. Masih di seputar lampu. Pada video kali ini saya akan membahas komponen-komponen apa saja yang sering terjadi kerusakan pada jenis lampu CFL ataupun LHE semacam ini teman-teman. Nanti kita akan bahas komponen apa saja yang sering rusak sehingga memudahkan kita untuk belajar ataupun mencoba memperbaiki lampu CFL. Oke, langsung saja kita mulai teman-teman. Yang pertama adalah di bagian neon teman-teman. Mungkin teman-teman bisa menyimak video saya cara mengecek neonnya ini. Ciri-ciri yang paling mudah dikenali biasanya ada flag teman-teman. Mungkin bisa dilihat biasanya di tabung kacanya ada flag hitam, itu indikasi bahwasanya tabung sudah agak kurang sehat ataupun kurang normal, dan mungkin bisa dilakukan pengecekan dengan mengukur di inputnya ini teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke drivernya ataupun mesin lampunya seperti ini teman-teman, jenis driver lampu CFL. Kerusakan apa saja yang sering terjadi atau yang sering kita dapati sehingga membuat lampu menjadi mati total? Yang pertama adalah ini teman-teman. Ini namanya adalah resistor fuse, fungsinya sebagai sekring dan sebagai penggambar. Ini dipasang di luar, ini dikasih isolator. Ada juga yang sudah terpasang pada VCB, mungkin bisa saya tunjukkan semacam ini teman-teman. Sama nilainya biasanya di bawah 200 ohm dan rata-rata biasanya antara 10, 20 dan sebagainya. Kerusakan yang pertama adalah di bagian FR ataupun fuse resistor. Ini biasanya terbakar ataupun retak. Yang kedua adalah di bagian dioda bridge. Ini yang saya tunjukkan ini teman-teman. Ini menggunakan dioda 1 ampere IN4007 yang disusun secara jembatan ataupun bridge, atau yang lebih dikenal dengan dioda rectifier. Ini jika salah satu putus ataupun short maka membuat lampu juga menjadi mati total. Kadang juga menggunakan tipe lain ataupun jenis lain semacam ini menggunakan jenis dioda silikon teman-teman, tetapi juga fungsinya sama sebagai penyarah ataupun pengubah dari arus AC menjadi DC, dan rata-rata outputnya sama 1 ampere. Lantas yang ketiga adalah di bagian ini teman-teman, elko tegangan tinggi, kalau yang kita sebut sebagai elko tegangan tinggi karena dia mampu menampung tegangan yang lebih besar. Jadi rata-rata dia menggunakan voltase kisaran 400 ataupun kadang 450 volt. Sedangkan untuk mikrofarabnya memang karena lampu membutuhkan arus yang lebih kecil, tentunya mikrofarabnya biasanya akan lebih kecil, 3,3, mungkin ada yang 6 ataupun yang 8. Jadi menyesuaikan dengan beban ataupun menyesuaikan dengan kondisi drivernya. Lantas yang keempat adalah di bagian milar out teman-teman. Milar out ini fungsinya hanya sebagai pemantik ataupun sebagai starter jika mengalami masalah ataupun kapasitasnya sudah menurun. Biasanya juga lampu menjadi mati total karena tidak bisa dinyalakan. Ini saya ambilkan contoh yang lebih mudah. Biasanya letaknya mendekati dengan pin out yang terhubung ke lampu. Rata-rata lampu CFL mempunyai 4 pin teman-teman. Ini 1, 2, 3, 4. Biasanya akan terpasang secara seri di antara pin 2 dan 3. Ini teman-teman bisa lihat. Ini 1, 2, ini terpasang di sini. Kalau yang sejajar ini biasanya jenis tabung yang jari. Lantas yang terpasang berbeda ataupun dua-dua ini biasanya jenis spiral. Jadi fungsi dari milar out ini untuk pemantik ataupun sebagai starternya jika ini mengalami masalah, tentunya lampu tidak bisa dinyalakan teman-teman. Ciri-ciri yang paling mudah dikenali biasanya ada perubahan warna
Biasanya ini warna hijau teman-teman, ini akan menjadi kehitam-hitaman atau coklat, ini juga perlu dicurigai, kadang juga ini bermasalah. Tapi untuk lebih jelasnya memang kita melakukan pengecekan. Lantas yang terakhir adalah di bagian transistor teman-teman. Seperti ini, biasanya menggunakan tipe MGA yang sering terpasang pada lampu LHE atau CFL ini biasanya 13007, 13003 ataupun 1300 ataupun 1301. Untuk kerusakan di bagian transistor ini biasanya yang saya alami dan saya jumpai biasanya pada lampu CFL yang berdaya tinggi ataupun yang punya watt besar teman-teman. Sering kita dapati di antara salah satu ini ada yang putus. Tapi kalau untuk penggantian saya sarankan dua-duanya diganti teman-teman. Kebanyakan yang mati salah satu teman-teman di bagian ini ataupun di bagian ini. Jadi ada dua buah transistor, biasanya mempunyai tipe dan merek yang mempunyai tipe yang sama. Jadi dan rata-rata biasanya yang mati cuma satu, tapi sebaiknya kalau melakukan penggantian dua-duanya harus diganti. Dan cara mengetahuinya tentunya kita harus melakukan pengukuran dengan multitester. Lantas untuk komponen lainnya apakah sering juga terjadi kerusakan? Yang sering saya alami dan saya jumpai biasanya sangat jarang sekali teman-teman. Seperti ini induktor juga ini sangat jarang sekali kita dapati rusak. Untuk trafo juga sangat jarang sekali. Untuk transistor, untuk resistor juga kalau ini menggunakan rata-rata lampu yang bermerek sudah menggunakan jenis SMJ, jadi jarang sekali terjadi kerusakan. Jadi beberapa komponen tadi teman-teman yang perlu kita cek dan perlu kita waspadai, biasanya komponen-komponen itu saja yang sering terjadi kerusakan pada lampu CFL. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman matinya sebuah lampu CFL bukan karena rusaknya komponen, melainkan hanya gara-gara sepele, karena solderannya terlepas seperti ini teman-teman. Misalkan ini karena bekerja pada suhu yang panas sehingga solderan ini mengelupas ataupun retak, tentunya juga akan membuat lampu menjadi mati total. Oke teman-teman, mungkin hanya ini yang bisa saya share pada teman-teman dan semoga bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman yang sedang ataupun mau belajar memperbaiki lampu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.